Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul kembali bermujahadah kembali dalam rangka kita sama-sama belajar Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berafrojanna sayyidul wajilah. Semoga kelak yang nanti kita juga termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin. Baik rekan-rekan semuanya, materi kita tinggal satu nih. Materinya tinggal satu, mau ditambah atau enggak? Mau ditambah. Tambah nanti kesananya tinggal baca. Coba saya mau nanya nih. Dulu waktu semester waktu menengah 2 ada nggak materi yang belum dipelajari? Dipelajari tapi nggak tahu. Tanyakan sifatul huruf Menengah 2 Ada waktu itu. Enggak, dulu menengah 2 sama siapa ada saya? mau beda. Semuanya dipelajari. Udah sih. Udah lumayan. Tapi diskatikan. Ya, kalau di kelas yang setelah ini itu ternyata banyak yang belum dipelajari. Ya, sama Ustaz Arwani. Jadi kata beliau tuh, kata teman-teman yang di kelas itu banyak materi yang nggak dipelajari karena kita fokusnya di praktek. Jadi ya saya bahas itu, kasihan juga karena belum banyak yang tahu. Sebelum dengan Kiai Munawir, ada yang pernah Ustaz Anin, ya, dasar 2. Masih topik, ya. Beliau masih enak. Dasar 1 sama Munia. itu juga beliau luar biasa. Saya nyantai aja ya. Iya. Materinya tinggal satu, yaitu tentang nakol. Ya, materinya nakol. Nakol. Di sini yang biksalismul. Ya. C, halaman 32. Namanya nakol itu ya. Kasih nama. Kalau orang bandel di nakol. Nakol Bu, bukan nakol ya. Takol pokok. Kalau ditanya di LBK, kalau orang belum paham di LBK ini ajarin nakol mah itu bahaya tuh, kekerasan itu nggak boleh belajar. Halaman 32 nggak ada Pak. Hah? Bacaan yang lama yang baru. Yang beda. Yang C biksalismul kusuk Itu nakal. ini nakol namanya. Orangnya Bisalismu. Bisa. Nggak dinamain. kita nggak dinamain. Iya, cuma kan gampangnya yang main sendiri itu ya. Namanya sendiri lah, namanya sendiri. Oh iya. Nih, Yang C ya. ya.
Nakal. Nakol. Nah, apa itu nakol? Nakol nih penjelasannya ya. Nakol itu udah ada semua nih. Nakol. Ya. Nakol itu adalah memindahkan harokat hamzah. Ya. Memindahkan harokat hamzah. Ya, pelan-pelan nih. Memindahkan harokat hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya. Nah, saya ulangi ya. Nakol adalah memindahkan harokat hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya. Di buku lama ada nakol. Di buku lama nakol ada. Tapi saya nggak ada judulnya, cuman bisa Makanya, ya karena ini kan buatnya buru-buru. Iya. Jadi buatnya buru-buru, akhirnya banyak materi yang terbuang. Maka saya bilang nih, udah pernah diajarin belum? Saya pengennya biar semuanya itu dapat. Ya ini namanya nakal, bisa disebut kusuk itu namanya nakal. Ya. Ya. Jadi nakal itu adalah membaca atau memindahkan harokat hamzah ya kepada huruf yang sukun sebelumnya. Sebelum hamzah itu ada huruf yang sukun. Nah, dia terjadi pada dua tempat. Ya, terjadi pada dua tempat. Yang pertama al-ta'rif. Ta'rif. Ya. Alif lam ta'rif, alif lam sahih. Yang kedua sakin maksul. Sakin maksul. Apa itu sakin maksul? Apa itu al-ta'rif? Al-ta'rif itu adalah alif lam yang setelah alif lam itu ada hamzah. Tulisannya gimana? Nih begini tulisannya. Contoh ya. Al-ardo. Ini disebut lam ta'rif. Nih. Lam alif itu disebut dengan al-ta'rif. Ya. Al-ta'rif itu lam alif yang lamnya sukun, alifnya hamzahnya berharokat. Ini disebut al-ta'rif. Apa sakin maksul? Sakin maksul itu sukun yang berada di antara dua kalimat. Contoh di buku nggak ada ya. Ini bonus saya kasih. Nah, ini kodenya itu disebut dengan sakin maksul. Maksul. Saya harokatin dah nih. Ya. Oh, gundul. Kita belum ke pesantren. Gundul, Jangan gimana. Definisinya kok tadi apa?
Yang disebut dengan sakin mafsul adalah sukun, huruf yang sukun di antara dua kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Jadi ya, sukun di antara dua kalimat. Di huruf akhir yang kata-kata. Iya, huruf terakhir Bukan di kalimat pertama. Masih warna merah. Bukan pertemuan dua sukun. Bukan. Pertemuan dua sukun itu iltiqa sakinah namanya. Makhlus. Ya, takhalus. Nah, kita nggak bahas itu ya. Kita bahasnya nih, hamzah memindahkan harokat hamzah. Nah, pada kalimat bi'sal ismul fusuq ini terjadi nakol pada apa? Alif lam ta'rif. Ya, bi'sal kita tulis dulu ya. Contohnya. Kelihatan kan ya? Iksal is ya. Nah, boleh saya terangin? Ya. Ini nggak masuk saya sebetulnya. Nah, nakal itu seluruh imam qiraat ada yang baca nakal. Dari 7 imam, 14 riwayat ada yang baca nakal. Kebetulan Imam Asim riwayat Hafiz yang kita baca itu membaca nakal pada satu kalimat di dalam Al-Quran, yaitu bi'sal ismu. Ya, dibaca bi'salismu. Asalnya bi'sal ismu ya. Sebetulnya ini juga bisa disebut dengan iltiqa'u sakinain. Ya, tapi nggak masuk dalam ranah itu. Walaupun dari segi bentuk ya sebetulnya bisa. Ya. Kalau bentuknya itu alif lam ta'rif. Nah, tapi karena kita membahas ini adalah bagian nakal, ini adalah bagian daripada hamzah mufrad ya, maka nggak masuk ke dalam ranah iltiqa'u sakinain ya, tetapi masuk dalam ranah sakin maksud ya, huruf yang sukun di antara dua kata dan juga alif lam ta'rif. Kita memasuki contoh bi'sal ismu. Asalnya kan bi'sal ismu. Ya, udah benar nih. Enggak ada iltiqa'u sakinain karena sa-nya berharokat. Ya. Jadi masuk ke lam. Ya. Jadinya apa nih kalau alif lam ini namanya alif lam qamariyah karena dibaca jelas. Ya kan? Jadi bi'sal ismu asalnya. Tetapi karena kaitan dengan riwayat, kalau ditanya kenapa itu dibaca nakal, jawabannya adalah riwayat. Kalau udah riwayat, udah nggak ada jawaban lain. Karena sudah dari Rasul seperti itu. Ya, sama kayak idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Enggak semua huruf yang berdekatan, enggak semua huruf yang sejenis itu bisa diidghamkan. Ya, satu makhraj kan sejenis ya, jenisnya sama, sifatnya beda. Huruf ta sama sin nggak bisa diidghamkan. Alasannya kenapa? Riwayat. Ya, walaupun imam lain ada yang diidghamkan, ambatat sab'ah. Itu nggak boleh dibaca ambatas sab'ah.
Padahal kan harusnya diidghamkan. Tapi kaitannya dengan riwayat maka tidak diidghamkan. Enaknya kita udah ada tanda tasdid. Setiap yang ada tanda tasdid itu baru diidghamkan. Kalau nggak ada tanda tasdid jangan diidgham. Kembali lagi kepada naqal. Naqal ini adalah memindahkan harokat yang terjadi pada alif lam ta'rif nih. Fil ard contohnya ya. Atau bi'sal ismu yang kita baca nih. Ada pada Quran surah apa? Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman ayatnya ya. Kalimat. Nah, bi'sal ismu asalnya ya kan? Mana yang dipindahkan? Yang dipindahkan mana? Hamzah yang kedua. Harokat hamzah nih. Nih harokat hamzah nih ya. Saya garis ya. Tuh. Nah, yang ini dipindahkan harokat hamzahnya Jadi lam. ya pada lam yang awalnya harokatnya sukun. Jadi bisalis ya kan? Salam. Karena hamzahnya sudah nggak punya harokat, maka hamzahnya diganti dengan alif. Dan alif tidak mempunyai amal kalau adanya di tengah. Ya. Jadi bisalis mul usuh dibaca seperti itu. Sama kayak qad aflaha kalau di naqal gimana? Jadi qad kalau ininya pindah. Iya, qad aflaha. Itu yang baca waros ya. Kalau ini yang baca namanya waros. Ya, waros. Kalau ini kita baca nih Imam Hafiz. Ya. Hafiz baca naqal juga pada satu ayat di dalam surah Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Bunyinya bi'sal ismul fusuq jadi bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kalau yang nakal alah itu kadang-kadang kan tidak dinakalkan juga. Kalau nggak dinakalkan namanya apa? Misalnya qad aflahal mu'minun. Itu namanya apa? Ya, namanya tahqiq. Tahqiq sama kayak kemarin. Cara baca tahqiq. Ya, sama kayak kemarin membaca hamzah apa adanya itu dengan disebut dengan tahqiq. Kemarin tuh kan kita bahas tentang ya a'jamiyun ya dibaca tasir ada tahqiq ada apa kemarin? Iya ada tasir ada tahqiq ada ibdal. Ini naqal. Artinya satu lagi naqal Ya Pak Ustaz, artinya bahwa boleh kita menggunakan ini, boleh tidak. Ya, Gitu. karena kaitannya dengan riwayat. Ya, Imam Asim riwayat Hafiz hanya mempraktikkan pada kalimat ini. Jadi di tempat lain nggak boleh. Ya. Nah, iya. Itu namanya kalau misalkan kita menumpang tindihkan semua bacaan jamak qiraat. Ya, itu harus ada 4 syarat. Yang pertama al-waqfu, bagusnya waqaf, yang kedua al-ibtida, bagusnya permulaan, yang ketiga husnul ada, ya pendapat yang terpilih, yang kelima ya ada mutarkib, tidak adanya tumpang tindih. Nah, ini kalau dibaca di semua tempat di dalam bacaan qiraat kita Imam Asim riwayat Hafiz maka itu menyalahi syarat yang keempat. Maka gugurlah Quran yang kita baca yang kita sebut dengan qiraat. Artinya qiraat yang kita baca kita bisa termasuk dinisbatkan dengan qiraatnya orang maudhu. Ya, orang yang suka bohong. Nah, jadi tidak boleh membaca Al-Quran dengan tumpang tindih qiraat, ya. Kecuali kalau nggak ada periwayatannya itu nggak boleh. Riwayatnya kenapa ya? Hah? Riwayatnya kenapa kok bisa dibaca itu? Ya itu riwayat dari Rasulnya seperti itu. Ada cerita itu.
Ya, tidak ceritanya. Ya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, ya itu nggak ada. Tapi kalau memang kita cari biasanya ada. Kalau kita cari misalkan di kitab-kitab tafsir itu penjelasannya ada. Ya biasanya tafsir ada tafsir yang lengkap yang membahas tentang ilmu qiraat juga ada. Ya itu kenapa dibacanya bi'salis fusuq. Kalau bacanya seperti tulisannya itu boleh ya? Kalau bacanya sesuai dengan tulisannya boleh nggak? Bi'sal ismul fusuq ya oke. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di dalam riwayat Imam Asim riwayat Hafiz mempraktekkan ini ya dengan membaca ya. Kalaupun kita baca tahqiq ya sebetulnya boleh. Nah, tapi riwayatnya kurang kuat. Tapi lebih bagus dibaca. Lebih bagus dibaca nakal. Sudah tahu. Nah, kenapa? Karena riwayatnya yang diterima oleh Imam Asim riwayat Hafiz pada ayat ini dibaca dengan nakal. Ya, Di Al-Quran ada tandanya nggak bisa? ada tulisan nakal. Coba kita cek ya. Coba cek ya. Oh di sini nggak ada ya. Nah, makanya Quran Indonesia ya, jangan Quran Madinah. Kalau Madinah nggak ada tandanya cuma bulat-bulat doang. Di Quran Depak nggak ada Pak. Coba kita lihat Quran Depak ya. Depak. Bisa disebut. Ada nggak? Al-Hujurat. Quran Madinah nggak ada. Kalau Madinah Tulisannya sama yang disebut aja. ini Al-Quran. Sebelas. 49 11. 49 11. Ada nggak? Nggak ada tandanya. Tapi udah diganti-ganti langsung. Ini tadi langsung nggak ada. Iya, kalau di Indonesia udah diganti. Udah langsung lapnya langsung jadi Iya. dia langsung Tulisnya kayak gini. Oke. Iya di sini bi'salismu langsung diganti harokatnya. Ya mungkin pendapatnya adalah begini. Khawatir orang membacanya dengan salah. Visualisme. Iya biasanya orang baca karena nggak tahu nafal itu apa. Iya. Akhirnya dia baca bi'salismu fusuq. Yang waros tadi bacanya gimana Pak? Yang apa? Qadaf laha jadi qadaf laha. Contoh nih, banyak qari yang membaca begini. Contoh di sini surah Duha. Bacaan Imam Nafi riwayat Warosh. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu Imam Asim Hafiz. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan Imam Nafi riwayat Warosh. Walal a jadi walala dan mad badalnya dibaca dalam harokat. Walala al kedua Imam Nafi riwayat Warosh itu baca dengan mad badal dalam harokat. Ini jadi Quran cetakan langsung ucapannya bisa. Itu lebih bagus seperti itu malah. Karena kan ini riwayat. Nah, ini disebut dengan nakal. Jadi Imam Asim riwayat Hafiz baca nggak nakal, baca tasil baca nggak baca, ya tasil baca nggak baca, kemudian baca ada satu lagi idghal. Idghal itu menyelipkan alif di antara dua hamzah. Idghal itu memasukkan satu alif di antara dua hamzah.
tulisan Arab tuh boleh. Idkhal. Nih idkhal. Idkhal. Menyelipkan satu alif di antara dua. Idkhal itu memasukkan atau menyelipkan satu alif di antara dua alif. Contoh AA jadi AA. Jadi panjang. AA. Kayak AA jamiu ada yang baca ala jamiu. Kalau kita kan bacanya ala jamiu karena tashil doang. Tapi iya imam lain membaca dengan tashil mad idkhal. Ala jamiu agak panjang. Ala. Kalau idkhal mad tahqiq a jamiu. Ya itu masuknya dalam ranah qiraat. Ya, ada dalam ranah qiraat. Jadi tahu ya. Tapi sedikit-sedikit pusing juga. Iya. Jujur aja, betul. Bahasanya kodak aflah. Iya, Nabi riwayat waras ya. Jadi begini nih, saya jelasin ya masalah qiraat sedikit. Nabi ini imam qiraat. Apa itu imam qiraat? Imam qiraat itu orang yang mempopulerkan bacaan dari Rasulullah SAW. Ya, imam qiraat. Ya, enggak bisa sembarang orang dijadikan sebagai imam qiraat. Ya, kalau dia tidak menerima bacaan-bacaan atau dia tidak belajar dari para sahabat yang lain tentang berbagai macam bacaan-bacaan yang telah Rasulullah ajarkan. Nah, Imam Nafi ini dibilang beliau sudah masyhur. Wara, penentuan imam oleh para ulama itu dipilih bukan tidak ada dasarnya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Dari segi ilmuwan, dari segi akhlaknya, dari segi yang lainnya. Beliau itu termasuk orang yang paling bagus bacaan. Imam Nafi punya murid Khalun Warosh, banyak muridnya. Ya, tapi yang dianggap layak untuk meneruskan atau mengajarkan atau menyampaikan bacaan-bacaan yang telah dipelajarinya itu dua. Namanya yang pertama perawinya itu Qalun, yang kedua Warosh. Iya. Ya. Antara Qalun dan Warosh ini bacaannya berbeda. Imam Nafi mengajarkan kepada Warosh itu dengan berbagai macam bacaan yang banyak perbedaan. Begitu juga dengan Qalun, tidak sama mengajarkannya, metodenya tidak sama, caranya tidak sama, padahal satu guru. Ya, ini bacaan Qalun nih di Wadduha ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bacaan Qalun sama enggak dengan nafas? Sama ya? Warosh wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bacaan ya. Ada lagi bacaan Imam Hamzah, riwayatnya Khalaf ya. Wadduha, nya lebih nyata, namanya imal. Kalau tadi taklid. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pakai satpam. Iya, ada satpam. Imam Hamzah. Ya. Ada lagi bacaan Imam Al-Kisai. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu
syarat. Kalau wakaf di akhirah jadi akhirah. Dipakai naruh di mami. Itu hanya di surat Ad-Duha atau ada yang hak Berlaku di seluruh imam, di seluruh tempat. surah maksudnya Yang dawatul ya. kuliah. Ada itu namanya dawatul ya, idhofah. Ya, yang alif yang ditulis dengan ya. Ya, dibaca Wasyamsi wa duhaha, dibacanya di wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaiha, wan nahari, itu dawatul roh. Itu imam yang membaca imalah atau tahlil. Kita nggak baca itu. Ikutin yang standar. Makanya saya bilang Ikutin yang sering ke standar. luar negeri. Nah, ke Maroko. Ke Maroko nggak? Belum. Maroko itu daerah Afrika ya yang udah mepet banget dengan Spanyol. Itu bacanya di sana begitu. Orang Spanyol juga bacanya pakai Imam Nafi riwayat Warosh. Orang Spanyol. Ya mereka baca wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa orang Betawi ada yang bacanya pakai karena mereka ya dulu yang menyampaikan bacaan di sini itu siapa? Itu orang Mesir. Ya maka maaf nih ya, ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu menyebar ke Indonesia dari Gujarat. Itu salah betul. Ya walaupun ada betulnya. Ya cuma orang yang lewat Gujarat itu semuanya fokus berdagang bukan berdakwah. Ya, dia mau dagangan bukan berdakwah. Kalau yang memang pindah dari satu tempat ke tempat untuk berdakwah menyampaikan risalah, ya, risalah dari Rasulullah SAW itu kebanyakan dari Yaman dan dari Mesir. Nah, yang dari Mesir ini datang ke Indonesia itu membawa qiraat. Ya, qiraat yang masuk di sana. Qiraatnya Imam Al-Kisai, qiraatnya Imam Nafi riwayat Warosh. Ketika diajarkan di Indonesia, oh ternyata lidahnya nggak pas semua, nggak banyak yang pas. Yang pas itu orang-orang pesisir. Orang-orang pesisir itu orang-orang Betawi, Sunda Kelapa. Ya, ini ceritanya orang Sunda Kelapa. Kan dulu Sunda Kelapa itu pelabuhan luar biasa. Ya, orang kalau mau kemana-mana